Bagaimana jika suatu malam kamu menemukan sebuah desa yang ramai dengan lampu menyala, suara anak-anak bermain, dan orang-orang yang tersenyum ramah? Tetapi keesokan paginya desa itu hilang tanpa jejak. Banyak orang menganggapnya hanya cerita rakyat, namun beberapa saksi mengaku pernah mengalaminya sendiri. Benarkah ada desa yang hanya muncul pada malam tertentu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, di sini kita akan membahas kisah-kisah misteri yang membuat bulu kuduk merinding. Jangan lupa tonton sampai selesai, karena cerita ini menyimpan teka-teki yang belum pernah terpecahkan hingga sekarang. Di sebuah daerah pegunungan yang jauh dari keramaian, terdapat jalan lama yang jarang dilewati kendaraan. Jalan itu hanya digunakan oleh warga sekitar yang mencari kayu atau menuju kebun di lereng bukit. Sejak puluhan tahun lalu, masyarakat setempat selalu mengingatkan siapapun agar tidak melintasi jalan itu ketika malam tertentu tiba. Mereka percaya pada malam tersebut akan muncul sebuah desa yang tidak pernah ada di siang hari. Sebagian orang menertawakannya. Mereka menganggap itu hanya dongeng untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Namun seorang pemuda bernama Raka tidak percaya sedikit pun. Ia adalah seorang fotografer yang gemar mencari tempat-tempat unik untuk diabadikan. Suatu sore, Raka mendengar cerita itu dari seorang kakek penjaga warung. Sang kakek berkata dengan wajah serius, "Kalau nanti malam kamu melihat cahaya di balik bukit, jangan pernah mendekat." Raka hanya tersenyum. Baginya, tidak ada alasan untuk takut pada cerita yang belum tentu benar. Menjelang malam, ia membawa kamera, senter, dan tas kecil berisi bekal. Ia berjalan menyusuri jalan setapak menuju arah bukit yang dimaksud. Udara semakin dingin. Kabut perlahan turun hingga menutupi pepohonan. Sekitar pukul 11 malam, dari kejauhan Raka melihat cahaya kuning yang berkelap-kelip. Semakin dekat, maket suara gamelan terdengar samar. Disusul aroma masakan yang begitu harum. Saat kabut mulai menipis, Raka terdiam. Di hadapannya berdiri sebuah desa yang begitu indah. Rumah-rumah kayu berjajar rapi. Lampu minyak menyala di depan setiap rumah. Anak-anak berlarian sambil tertawa. Para pedagang menjajakan makanan di sepanjang jalan. Semuanya tampak nyata. Seolah-olah desa itu memang telah ada sejak lama. Tanpa berpikir panjang, Raka melangkah masuk. Ia sama sekali tidak menyadari bahwa keputusan itu akan mengubah hidupnya selamanya. Raka berjalan perlahan menyusuri jalan utama desa itu. Semakin jauh ia melangkah, semakin aneh perasaannya. Semua orang yang ditemuinya tampak ramah. Mereka tersenyum dan menyapanya seolah sudah mengenalnya sejak lama. Seorang ibu tua menawarkan semangkuk teh hangat. Dengan sopan Raka menerimanya. Anehnya, teh itu terasa sangat harum dan berbeda dari teh yang pernah diminumnya.
Di sudut desa, terdengar suara gamelan yang dimainkan oleh beberapa orang berpakaian adat. Anak-anak berlari sambil tertawa mengelilingi lapangan kecil. Tak ada sedikit pun kesan menyeramkan. Desa itu justru terasa damai dan hangat. Raka mulai memotret setiap sudut desa. Namun setiap kali ia melihat hasil fotonya di layar kamera, gambar yang muncul hanya kabut tebal. Tidak ada rumah, tidak ada warga, bahkan tidak ada cahaya lampu. Ia mengira kameranya rusak. Tak lama kemudian, seorang pria tua menghampirinya. Rambutnya memutih, wajahnya dipenuhi keriput, tetapi tatapannya begitu tajam. Pria tua itu berkata pelan, "Kamu bukan berasal dari tempat ini." Raka mengangguk. "Kalau begitu, jangan terlalu lama berada di sini. Sebelum ayam pertama berkokok, kamu harus keluar dari desa ini." Raka bertanya, mengapa pria tua itu hanya menghela napas. Orang yang terlambat pergi akan sulit menemukan jalan pulang. Belum sempat Raka bertanya lebih jauh, pria tua itu berjalan pergi dan menghilang di balik kerumunan warga. Karena tapi Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat sebuah rumah tua yang dindingnya dipenuhi foto-foto hitam putih. Saat masuk ke dalam, ia melihat foto-foto warga desa dari puluhan tahun lalu. Namun satu foto membuat tubuhnya membeku. Di dalam foto itu terdapat seorang pemuda yang wajahnya sangat mirip dengannya. Di bagian bawah, foto tertulis sebuah tahun yang sudah berlalu lebih dari 50 tahun. Jantung Raka berdegup semakin kencang. Bagaimana mungkin ada seseorang yang sangat mirip dengannya hidup puluhan tahun lalu? Belum sempat ia berpikir, suara kokok ayam terdengar sangat pelan dari kejauhan. Saat keluar dari rumah, suasana desa berubah. Kabut turun jauh lebih tebal. Lampu-lampu minyak mulai padam satu persatu. Wajah para warga yang tadi ramah kini hanya diam memandang ke arahnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka berdiri di depan rumah masing-masing, menatap Raka dengan tatapan kosong. Raka teringat pesan pria tua itu. Ia segera berlari menuju jalan masuk desa. Namun setiap kali berlari, jalan yang dilewatinya selalu kembali ke lapangan yang sama. Desa itu seolah tidak mengizinkannya pergi. Saat itulah, dari balik kabut, terdengar suara langkah kaki seseorang yang perlahan mendekatinya. Suara langkah kaki itu semakin dekat. Jantung Raka berdegup kencang. Dari balik kabut muncul kembali pria tua yang sebelumnya telah memperingatkannya. Dengan suara pelan namun tegas, pria tua itu berkata, "Jangan melihat ke belakang. Ikuti langkahku, apapun yang kamu dengar. No." Tanpa banyak bertanya, Raka mengikuti pria tua itu. Mereka berjalan cepat melewati gang-gang sempit yang kini terasa jauh berbeda. Rumah-rumah yang tadi dipenuhi cahaya mulai tampak kusam, dindingnya retak, atapnya roboh, dan pepohonan liar menjalar di mana-mana.
Sesekali terdengar suara orang memanggil nama Raka dari berbagai arah. Suaranya terdengar seperti keluarga dan teman-temannya. Bahkan, ia mendengar suara ibunya memanggil dengan sangat jelas. Raka hampir menoleh, tetapi ia teringat pesan pria tua itu. Ia tetap menundukkan kepala dan terus berjalan. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di sebuah gerbang kayu tua yang berdiri sendirian di tengah kabut. Pria tua itu berhenti. Setelah melewati gerbang ini, jangan pernah kembali mencari desa ini. Tidak semua tempat yang kita lihat memang ditakdirkan untuk kita datangi. Raka mengangguk, lalu melangkah melewati gerbang tersebut. Dalam sekejap, cahaya terang menyilaukan matanya saat membuka mata. Ia sudah berada di pinggir jalan setapak tempat ia memulai perjalanan semalam. Matahari pagi mulai terbit. Burung-burung berkicau seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Ia segera memeriksa kameranya. Semua foto yang diambil semalam benar-benar kosong. Hanya terlihat kabut putih memenuhi setiap gambar. Namun ada satu hal yang membuatnya merinding deskennya. Masih tersimpan secari kain kecil bermotif tradisional yang tidak pernah ia bawa dari rumah. Raka kembali menemui kakek penjaga warung dan menceritakan semua yang dialaminya. Sang kakek hanya tersenyum tipis. Sudah banyak yang melihat desa itu. Sebagian berhasil pulang, tetapi ada juga yang tidak pernah kembali. Sampai hari ini, tidak ada yang tahu apakah desa itu berasal dari masa lalu, dunia lain, atau hanya muncul untuk orang tertentu. Sejak hari itu, Raka tidak pernah lagi mencoba mencari desa tersebut. Namun setiap kali malam tertentu tiba dan kabut turun menyelimuti bukit, beberapa warga mengaku masih melihat cahaya lampu minyak berlip dari kejauhan, disertai suara gamelan yang samar tertiup angin. Entah itu hanya ilusi, atau desa misterius itu memang masih ada, menunggu seseorang yang tanpa sadar akan menemukan jalannya. Pesan moral. Cerita ini mengingatkan kita bahwa tidak semua hal harus dibuktikan dengan rasa penasaran. Menghormati nasihat orang yang lebih berpengalaman dan tetap berhati-hati saat berada di tempat yang tidak dikenal seringkali menjadi keputusan yang paling bijaksana. Terkadang, rasa ingin tahu yang berlebihan justru dapat membawa kita pada bahaya yang tidak pernah kita bayangkan. Terima kasih sudah mengikuti kisah ini sampai selesai. Kalau menurut kalian, apakah desa misterius itu benar-benar ada atau hanya legenda yang terus hidup dari generasi ke generasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita misteri lainnya yang akan hadir setiap minggu. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Tetap berhati-hati dan ingat, tidak semua misteri harus dicari jawabannya.